Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Rais Subagja dari kelompok 5. Di kelompok 5 ada Abil Gofilin dan Gilang Wahyu Pratama. Nah, di sini kita akan mengukur daya dengan 3 alat ukur. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama dapat mengetahui cara pemasangan alat ukur, yang kedua dapat mengetahui dan memahami metode pengukuran daya. Untuk dasar teori dijelaskan oleh Gilang Wahyu. Baik, untuk dasar teori, pengukuran daya satu fasa dapat dilakukan dengan cara menggunakan 3 buah alat ukur voltmeter atau 3 buah alat ukur ampermeter. Gambar 4.1a menunjukkan metode dengan menggunakan 3 voltmeter. Sementara pada gambar 4.1b menunjukkan metode dengan menggunakan 3 ampermeter. Pada rangkaian 4.1a terdapat 3 voltmeter, yaitu Pi1, Pi2, dan Pi3, yang dipasang untuk mengukur tegangan pada bagian-bagian berbeda dari rangkaian. Untuk Pi1, mengukur tegangan pada beban, Pi2 mengukur tegangan pada tahanan seri R, Pi3 mengukur tegangan total sumber. Pada metode 3 voltmeter, 3 buah alat ukur tegangan, yaitu Pi1, Pi2, dan Pi3, digunakan untuk menentukan daya beban pada rangkaian satu fasa. Hubungan antara ketiga tegangan tersebut dapat dinyatakan sebagai Pi3 pangkat 2 sama dengan Pi1 pangkat 2 ditambah Pi2 pangkat 2 ditambah 2Pi1 Pi2 cos Pi. Cos Pi adalah sudut fase antara tegangan dan arus pada beban. Daya sebenarnya pada beban diberikan oleh persamaan P sama dengan Pi1I cos Pi. Karena arus I dapat dinyatakan sebagai I sama dengan Pi2 per R, maka diperoleh P sama dengan Pi1 Pi2 per R cos Pi. Selanjutnya, dari hubungan ketiga tegangan sebelumnya, nilai cos Pi dapat ditentukan dan dengan melakukan substitusi diperoleh bentuk persamaan daya sebagai berikut. P sama dengan 1/2R Pi3 pangkat 2 dikurangi Pi2 pangkat 2 dikurangi Pi1 pangkat 2. Persamaan ini menunjukkan bahwa daya beban dapat dihitung hanya dengan mengukur 3 tegangan, tanpa perlu mengetahui secara langsung besar arus dan sudut fasa. Pada rangkaian gambar 4.1b terdapat 3 ampermeter, yaitu A1, A2, dan A3, yang dipasang untuk mengukur arus pada cabang-cabang tertentu. A1 mengukur arus pada beban, A2 mengukur arus pada tahanan seri R, A3 mengukur arus total dari sumber. Dalam metode 3 alat ukur arus, apabila masing-masing ampermeter menunjukkan pembacaan arus I1, I2, dan I3, maka hubungan antara ketiga arus tersebut dapat digunakan untuk menentukan besar daya beban pada rangkaian satu fasa. Bagi metode 3 ampermeter, beban dihubungkan secara paralel dengan tahanan tambahan R. 3 ampermeter yaitu A1, A2, dan A3 dipasang untuk mengukur arus pada masing-masing cabang dan total arus dari sumber. Hubungan antara ketiga arus tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. I3 pangkat 2 sama dengan I1 pangkat 2 ditambah I2 pangkat 2 plus 2I1 I2 cos Pi, di mana Pi adalah sudut fase antara tegangan dan arus pada beban. Daya nyata yang diserap oleh beban adalah P sama dengan PI1 cos Pi sama dengan I2R I1 cos Pi. Karena P ada sama dengan I2R, maka daya dapat dinyatakan seluruhnya dalam besaran arus. Dengan melakukan eliminasi terhadap cos Pi menggunakan persamaan pertama, diperoleh bentuk umumnya daya sebagai berikut. P sama dengan R per 2 dalam kurung I3 pangkat 2 dikurangi I2 pangkat 2 dikurangi I1 pangkat 2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa daya pada beban dapat dihitung hanya dengan mengukur 3 arus, I1, I2, dan I3, serta mengetahui nilai tahanan tambahan R. Metode ini tidak memerlukan pengukuran langsung terhadap tegangan atau sudut fase, sehingga dapat digunakan dalam percobaan daya satu fasa dengan alat ukur arus saja. Untuk peralatan percobaan yaitu ada voltmeter, ampermeter, resistor, catu daya, laptop,
dan aplikasi Proteus. Dan untuk prosedur percobaan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk saya ini menjelaskan pengukuran 3 ampere meter pada tegangan. Nah, di sini ada 2 buah resistor dilakukan secara seri dan voltmeter AC dilakukan secara seri. Nah, untuk mengukur hasil dari daya yang bisa dikeluarkan oleh sebuah rangkaian, ada rumus yang akan dijelaskan oleh Abil. Nah, ini hanya sedikit komponen yang bisa dimasukkan pada rangkaian. Yang pertama ada resistor, voltmeter dan ground. Lalu ada tegangan AC. Nah, pada P1 itu mengukur tegangan pada beban. Nah, untuk P2 mengukur tegangan pada tahanan serier. Untuk P3 mengukur tegangan total sumber. Nah, metode 3 voltmeter digunakan untuk menentukan daya beban pada rangkaian satu pasang. Cobaan kedua pada praktikum kami kali ini yaitu mengukur arus menggunakan 3 ampere meter. Nah, untuk yang sebelumnya resistor dan si alat ukur itu dilakukan secara seri. Untuk sekarang, untuk arus itu dilakukan secara paralel. Di sini tuh kan ada resistor 2K yang pertama, yang kedua ada resistor 98K dan 3 buah ampere meter, lalu 1 tegangan AC dan 1 ground. Nah, untuk ampere meter yang pertama mengukur arus pada beban. Untuk ampere meter yang kedua mengukur arus pada tahanan serier. Dan ampere meter yang ketiga mengukur total dari sumber. Nah, untuk hasil dari pengukuran praktikum kami kali ini, untuk hasil ampere meter yang pertama yaitu 3,60 dan yang kedua 0,07, yang ketiga 3,53. Nah, ini hasil dari pengukuran kelompok 5. Sekian. Untuk rumus dan hasil akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada tabel hasil pengukuran, yang dimana kita ke tabel rangkaian pertama dulu, di mana menggunakan 3 buah voltmeter. Di sini bebannya di 23 kilo ohm. Kenapa di 20 kita ambil beban di 23 kilo ohm bukan di 470 ohm? Karena si 23 kilo ohm ini merupakan si resistansi atau beban yang mendekati dengan ground. Nah, maka dari itu V1-nya itu di 23,7 volt karena eh, si V1 itu dekat dengan si nilai beban ini atau beban ini. Yang V2-nya itu 0,49 volt dan V3-nya 24,2 volt. Terus di sini cos V-nya 1,0208 atau kita bulatkan di nilai 1. Nah, kenapa 1? Karena merupakan rangkaian resistif yang dimana cos V ini rumusnya V3 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2 dikurang V2 pangkat 2 per 2 kali V1 kali V2. Yang maka kita dapatkan si nilai ini. Lalu yang kedua ini ada si arus mencari nilai arus yang dimana rumusnya itu V2 per R. Nah, V2-nya itu 0,49, R-nya itu si bebannya itu 23 ohm kilo ohm. Maka kita dapatkan hasilnya 0,0213 miliampere. Lanjut di sini ada pH atau daya yang dimana rumusnya itu V1 dikali arus atau I dikali cos P. Yang dimana V1-nya itu 23,7 volt terus dikali I 1
I-nya itu arusnya itu 0,0213 miliampere dikali cos pi. Cos pi-nya itu 1. Ya, maka kita dapatkan eh, si dayanya itu 0,000504 watt. Nah, di tabel rangkaian yang kedua ini, rangkaian B yang dimana ada 3 ampere meter, terus bebannya ini ada 98 kilo ohm, dan si nilai A1 atau I1 ini 0,07 miliampere. Kenapa 0,07 miliampere? Karena si nilai I1-nya ini mendekati dekat jaraknya dengan si nilai beban. Yang kedua ini ada I2 dengan nilainya 3,53 miliampere, dan yang ketiga itu ada I3 nilainya 3,6 miliampere. Nah, si cos pi-nya ini hasilnya 1 karena merupakan si nilai resistif yang dimana rumusnya sama dengan tabel rangkaian satu tadi. Beda ding, beda. Si ininya teh, si rumusnya kalau kalau si arus ini cos pi sama dengan i 3 pangkat 2 dikurang i 2 pangkat 2 dikurang i 1 pangkat 2 per 2 dikali dikali i 1 dikali i 2. Nah, kita dapatkan nilainya 1. Terus yang menghitung nilai tegangannya itu rumusnya I1 dikali RB. RB itu beban ya. Yang dimana kita dapatkan si tegangannya ini 6,86 volt. Nah, yang terakhir di sini ada nilai daya atau pH sama dengan V1 dikali I dikali cos pi, yang dimana kita dapatkan hasilnya 0,000490 watt. Nah, di sini selanjutnya ada pertanyaan. Yang satu itu soalnya gambarkan grafik P sama dengan V dikali I dari percobaan A atau percobaan si ini dan percobaan B. Nah, grafiknya itu seperti ini, konstan. Nah, soal yang kedua itu ada hitunglah perbandingan daya antara percobaan A dan percobaan B. Nah, daya ini kan sudah kita ketahui tadi ya. Daya nilai A-nya itu 0,00504 watt dibagi dengan daya si bilangan bilangan B, kok bilangan ya, pokoknya itulah. Tabel B itu 0,004902 watt. Maka kita dapatkan hasilnya 1,028. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Pada percobaan ini telah dibuktikan bahwa daya beban satu fasa dapat diukur tanpa harus mengetahui arus dan sudut fase secara langsung. Melalui metode 3 voltmeter maupun 3 ampere meter, daya dapat dihitung hanya dari kombinasi pembacaan tegangan atau arus pada rangkaian. Hasil percobaan menunjukkan bahwa hubungan matematis yang diturunkan dari teori atau persamaan daya P berdasarkan V1, V2, V3 dan atau I1, I2, I3 sesuai dengan hasil pengukuran pada Proteus, baik metode 3 voltmeter maupun 3 ampere meter, mampu memberikan nilai daya yang mendekati perhitungan teoritis. Percobaan ini juga dapat menunjukkan pentingnya pemahaman sudut fasa dan faktor daya terhadap besaran daya aktif. Selain itu, akurasi pemasangan alat ukur sangat berpengaruh terhadap ketelitian hasil yang diperoleh. Secara keseluruhan, praktik ini berhasil memperkuat pemahaman konsep pengukuran daya AC, penggunaan alat ukur, serta hubungan antara teori rangkaian AC dengan hasil pengamatan praktis. Dah, tutup is. Dan dari kelompok 5 yang telah dipaparkan hasil praktikum yang telah dilakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.